Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryani. Saya dari kelas manajemen B dengan nomor induk mahasiswa 182100171. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang hubungan industrial global. Materi tersebut saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM Internasional yang diampu oleh Ibu Kusmaryati. Langsung saja saya masuk dalam pembahasannya. Macam-macam industrial global meliputi 1. Perusahaan internasional, yaitu perusahaan domestik yang menggunakan sumber dayanya untuk masuk ke pasar internasional. 2. Perusahaan global, yaitu perusahaan yang memiliki operasi terintegrasi luas di dunia yang sentralnya di kantor induk perusahaan. 3. Perusahaan multinasional, perusahaan dengan bisnis unit operasinya yang independen di beberapa negara dunia. 4. Perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang mencoba menyeimbangkan respon terhadap lokal dan global melalui jejaring pada unit operasional spesialis. Kemudian, bagaimana lingkungan global mempengaruhi manajemen dan bagaimana perusahaan internasional berpengaruh terhadap ekonomi dunia? Jawabannya, perusahaan internasional berpengaruh terhadap ekonomi dunia meliputi 1. Produksi dan distribusi perusahaan internasional meluas, melewati batas negara dan memudahkannya transfer teknologi. 2. Perusahaan internasional langsung berinvestasi di berbagai negara, berpengaruh pada neraca pembayaran mereka. 3. Mereka memiliki pengaruh terhadap politik pada masing-masing yang akan memimpin kepada kerjasama antar negara dan memutus batasan nasionalisme. Lingkungan global mempengaruhi manajemen meliputi 1. Kesatuan ekonomi. Kesatuan berbagai bangsa seperti Uni Eropa telah berkembang menjadi pesaing yang tangguh atau kuat, meningkatkan pertumbuhan pekerjaan dalam perdagangan bangsa-bangsa. 2. Lingkungan budaya, pola komunikasi, agama, nilai-nilai dan ideologi, pendidikan dan struktur sosial dari negara setempat, atau sering disebut dengan host country nasional, mempengaruhi bagaimana SDM diatur di negara tersebut. Selanjutnya, adapun kebutuhan staf manajerial internasional. Ada 2 kategori besar kebutuhan kepegawaian yang dihadapi manajer sumber daya manusia internasional, meliputi 1. Merekrut, melatih, dan mempertahankan atau menahan karyawan manajerial dan eksekutif. 2. Merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja produksi, kerah biru, dan staf kantor kerah putih. Untuk karyawan non-manajerial, perusahaan internasional biasanya menyesuaikan sistem kompensasi dan penilaian kinerja mereka dengan hukum, adat istiadat, dan budaya. Jenis manajer global dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Parent Country Nasional atau PCN, 2. Host Country Nasional atau HCN, dan 3. Third Country Nasional atau TCN. Parent Country Nasional atau PCN adalah penduduk negara asal bisnis internasional yang dipindahkan ke salah satu operasi luar negerinya. Komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan biasanya difasilitasi ketika PCN digunakan karena mereka biasanya berbagi budaya dan latar belakang pendidikan yang sama dengan staf kantor pusat. Namun, PCN kurang mengetahui tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan proses politik setempat. Selain itu, mereka mahal untuk direlokasi dan memelihara negara tuan rumah. Selain itu, karena negara tuan rumah dapat memberlakukan pembatasan jumlah karyawan yang dapat dipindahkan, perusahaan mungkin tidak memiliki kebebasan untuk memperkerjakan orang yang diinginkan. Kemudian host country nasional
atau yang sering disebut HCN adalah penduduk negara tuan rumah, dan mereka merupakan pilihan paling umum untuk pekerjaan tingkat menengah dan tingkat bawah. Pekerja HCN sudah akrab dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi setempat. Selain itu, HCN mungkin lebih murah daripada PCN karena perusahaan dapat menghindari biaya seperti biaya relokasi yang terkait dengan PCN. Kemudian, pemerintah setempat biasanya menginginkan posisi yang baik bagi warga negaranya, maka perusahaan asing perlu merekrut tenaga kerja setempat. Kemudian, banyak customer menginginkan bisnis dengan perusahaan yang menerima pekerja lokal daripada yang mempekerjakan tenaga asing. Namun, HCN mungkin tidak terbiasa dengan budaya perusahaan atau praktik bisnis perusahaan. Selanjutnya, Third Country National atau TCN bukan warga negara dari negara asal perusahaan maupun negara tuan rumah. TCN kemungkinan besar akan dipekerjakan di posisi tingkat atas atau teknis. TCN dan PCN secara kolektif dikenal sebagai expatriate, yaitu orang yang bekerja dan tinggal di negara selain negara asalnya. Model kepegawaian etnosentris dapat digunakan untuk membantu perusahaan memilih di antara HCN, PCN, dan TCN untuk berbagai posisi. Model tersebut menunjuk bahwa staf PCN menempati posisi paling tinggi. Perusahaan lain mungkin mengikuti model kepegawaian polisentrik di mana berdasarkan keyakinan bahwa HCN paling mengetahui pasar lokal, penggunaan HCN tinggi. Terakhir, perusahaan yang ingin mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut, terlepas dari kebangsaan individu, mengikuti model kepegawaian geosentris. Rekrutmen dan seleksi. Ada keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh manajer internasional terbagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan meliputi technical, fungsional, dan manajerial. Dua, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing meliputi 1. Adaptasi, 2. Lokasi, 3. Personal karakteristik. Adapun rekrutmen sumber daya manusia internasional meliputi 1. Izin kerja dan visa. Izin kerja dan visa adalah dokumen pemerintah yang dimana mengizinkan seseorang individu asing untuk berhak mencari pekerjaan. 2. Pekerja tamu, yaitu pekerja asing yang diundang untuk mengisi posisi pekerjaan tersebut. 3. Magang, yaitu program training praktik dalam keterampilan dagang. 4. Tim transnasional, yaitu tim yang anggotanya berasal dari berbagai bangsa bekerja dalam proyek yang berada di berbagai negara. Manajer yang dikirim untuk tugas luar negeri mungkin mengalami guncangan budaya, yaitu sebuah fenomena psikologi yang dapat menyebabkan perasaan takut, tidak berdaya, mudah tersinggung, dan disorientasi. Untuk menanggapi tersebut, akannya ada akulturasi yang biasanya berlangsung menjadi 4 fase. 4 fase tersebut yaitu adalah 1. Honeymoon, 2. Disillusionment, 3. Adaptation, dan 4. Bikulturisme. Empat tahapan akulturasi yaitu 1. Honeymoon. Selama beberapa hari hingga beberapa bulan pertama, budaya baru tampak eksotis dan penuh simulasi. Kegembiraan bekerja di lingkungan baru membuat karyawan melebih-lebihkan kemudahan penyesuaian. 2. Disillusionment, yaitu perbedaan antara lingkungan baru dan lama menjadi tidak proporsional saat karyawan dan keluarga menghadapi tantangan dalam keadaan sehari-hari. Perbedaan semakin menjadi besar, banyak karyawan yang dipindahkan tetap terjebak dalam fase ini. 3. Adaptation. Seiring waktu,
karyawan mulai memahami pola budaya baru, memperoleh kompetensi bahasa, dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan sehari-hari. 3. Bikulturisme, yaitu kecemasan telah berakhir karena karyawan yang ditransplantasikan memperoleh kepercayaan pada kemampuan untuk berfungsi sebagai produktif dalam budaya baru. Mengenai masalah non-budaya yang mengarah pada keberhasilan atau kegagalan di luar negeri, manajer cenderung lebih berhasil dalam penugasan luar negeri ketika mengalami 5 kondisi. Yang pertama, mereka dapat dengan bebas memutuskan apakah akan menerima penugasan asing atau tidak. Yang kedua, mereka memiliki pemahaman yang realistis tentang pekerjaan dan tugas baru. 3. Mereka memiliki ekspektasi yang realistis atas penugasan repatriasi. 4. Mereka memiliki mentor di perusahaan induk yang mengawasi karir mereka. 5. Hubungan yang jelas antara penugasan asing dan jalur karir panjang manajer. Kriteria seleksi expatriate atau kriteria perusahaan untuk memilih calon tenaga kerja asing yaitu 1. Kompetensi teknis, 2. Empati budaya, 3. Kemampuan adaptasi, 4. Pengalaman profesional, 5. Fleksibilitas keluarga, 6. Terampil berbahasa, 7. Pengalaman internasional, 8. Keterampilan dalam hubungan interpersonal, 9. Pengalaman negara, dan 10. Kemampuan diplomasi. Berikut penyebab kegagalan tugas expatriate, yaitu 1. Adaptasi keluarga, 2. Isu gaya hidup, 3. Penyesuaian pekerjaan, 4. Seleksi buruk, 5. Kinerja rendah, 6. Personal lain yang muncul, 7. Alasan bisnis lainnya, 8. Isu repatriasi. Untuk mempersiapkan bekerja di luar negeri, seseorang harus membiasakan diri dengan beberapa aspek di negara setempat atau negara yang akan dituju, yaitu 1. Etika sosial dan bisnis, 2. Sejarah dan kehidupan masyarakat, 3. Hal yang saat ini terjadi, termasuk hubungan antar negara induk dengan perusahaan yang akan ditujunya, 4. Nilai budaya dan hal penting, 5. Geografi dan terutama kota-kota besarnya, 6. Sumber daya kebanggaan atau capaian besar budaya setempat, 7. Agama dan peran agama dalam kehidupan sehari-hari, 8. Struktur politik dan para politisi saat ini, 9. Masalah praktis mata uang, transportasi, kawasan wilayah, dan waktu bisnis, 10. Bahasa yang dipakai di tempat tersebut. Kompensasi karyawan host country yang akan diterima yaitu upah per jam bervariasi berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kemudian, periode waktu upah berbeda, senioritas mungkin faktor yang penting, ketinggian tingkat upah dapat mengecewakan praktik kompensasi lokal, dan bonus bagi keuntungan, kesejahteraan, dan tunjangan hidup mungkin diperlukan lebih umum dan secara legal. Penilaian kinerja manajer internasional. Siapa sih yang seharusnya menilai kinerja? Jawabannya, 1. Evaluasi dari kantor induk perusahaan, 2. Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan setempat atau lokal. Kemudian kriteria penyesuaian kinerja yaitu 1. Augmenting pelaksanaan tugas, 2. Kemampuan belajar individual, 3. Kemampuan belajar secara organisasi. Kemudian tidak lupa juga dengan memberikan umpan balik yang bisa berupa dengan dilakukannya interview. Demikian presentasi dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada masukan, kritik maupun saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.